Selamat pagi, salam sehat, dan tentunya selalu semangat. Itulah semboyan saya setiap pagi agar saya tidak bosan dengan kegiatan ini ya. Karena saya selalu berusaha untuk berolahraga agar selalu rutin tiap pagi berolahraga, berjemur, senam. Artinya senam tuh artinya olahraga sambil bernyanyi, dengan tentunya dengan lagu-lagu saya sendiri yang selalu berbeda agar saya tidak bosan dan teman-teman yang dengar tidak bosan. Yang kalau teman-teman terlalu sering melihat saya punya video dan merasa bosan, jangan apa-apa, di like saja atau dilewatkan saja ya, tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting saya sehat. Dan tentunya kalau teman-teman mau ikut sehat, ya tetap tentunya harus berolahraga seperti saya. Dan saudara-saudara saya juga begitu, kalau mau sehat harus berolahraga. Waktu tidak terasa, seminggu lewat seminggu itu tidak terasa. Kalau ketemu Kamis, Jumat sebentar terasa, sebentar minggu. Gak terasa kakak saya sudah 11 minggu ya kepergiannya, artinya sudah 2 bulan lebih lah, 2 bulan lebih ya. Kakak saya ini adalah sebagai satu contoh korban yang harus dilihat dan sebagai contoh untuk supaya kita lebih berhati-hati. Dan saudara-saudara saya semua dan kakak ipar saya, mama saya juga harus sadar ya, kalau jantung itu pasti resikonya bermasalah dan akan berakhir dengan kematian. Ya, setiap orang memang mengalami kematian, tapi tidak secepat itu. Tidak secepat itu. Kita tahu orang itu, setiap orang itu pasti mati. Tidak ada yang tidak ada satu orang pun yang bisa melewati kematian. Ya tergantung sekarang cepat atau lambat. Kalau kita kena jantung, ya kalau kita nggak perhatikan dan kita lalai atau kita nggak percaya, itulah resikonya, dan dipastikan pasti akan mengalami kematian yang lebih cepat. Karena jantung itu tidak memberi kamu aba-aba, tidak memberi kamu peringatan. Tapi terus terang saja, kalau kakak saya ini sudah peringatannya sudah terlalu lama, sudah hampir mungkin sudah 5 tahun 6 tahun sudah, tapi masih umur panjang, dia masih bisa bertahan dengan sekian lama. Tapi sebetulnya kalau kakak saya itu dan kakak ipar saya itu mau lebih hati-hati lagi dan percaya, dan tentunya jangan sayang dengan uang, jangan sayang dengan, karena kita memang harus, uangnya harus kita keluarkan untuk kesehatan kita. Tidak salahnya juga ya, jangan selalu memikirkan orang lain. Anak-anak bisa aja cari sendiri nanti. Yang penting kita sehat dulu. Kita sehat, kita bisa kondisi kita bisa fit, kita bisa lebih semangat kan. Kita cari uang juga lebih semangat, ya kan, untuk baru kita kalau memikirkan anak-anak ya boleh, tapi jangan memikirkan anak-anak tapi kondisi sendiri sakit tidak diperhatikan dan tidak dirawat dan tidak jam buka toko. Oke, kita lewatin. Jadi kalau kita sayang uang, untuk apa kita cari uang? Untuk diri kita, untuk anak-anak itu nanti mereka bisa punya nasib sendiri juga. Bukan berarti kita tidak mendukung, tapi kita kondisi sekarang dalam kondisi sakit dan harus ditolong dulu. Karena kita ini adalah pusat
pusat artinya kepala keluarga yang harus bertanggung jawab kepada keluarga. Jadi kita sendiri harus sehat. Kalau kita sudah sehat, kita sudah tidak ada sakit itu tidak bisa kita atasin, baru kita urus yang lain, dan untuk supaya kita itu bisa melangsungkan kehidupan yang lebih bagus. Tapi kalau kita sakit, bagaimana kita bisa cari uang dengan bagus? Bagaimana bisa semangat untuk menempuh hidup yang lebih panjang lagi untuk anak-anak yang masih baru mereka masih sekolah, masih kuliah, belum bisa cari uang, ya kan? Kalau kita sehat, kita bisa mikirkan anak-anak sekolahnya tinggi, sekolahnya mau sekolah bagaimana. Nah, nanti sekolah anak-anak punya nasib sendiri. Yang penting kita sekolahkan mereka sudah tinggi, mereka bisa cari uang sendiri, tidak perlu lagi kita yang bertanggung jawab sampai dia setelah dia kerja atau dia kawin. Mereka bisa cari uang sendiri, bisa berusaha sendiri. Mungkin ya kita doakan semoga mereka itu lebih baik daripada kita. Yang penting kita sehat, ya. Kalau kita sakitan juga, terus anak-anak nanti baru kuliah, baru mau mencari uang, terus orang tuanya sakit dan masih harus dirawat, kan kasihan. Yang penting sekarang kita bisa cari uang dulu, bisa mengatasi sakit kita, baru kita bisa ngurus yang lain. Seperti halnya kalau kita naik pesawat, itu kalau ada apa-apa bukan bayi, kalau kita menggendong bayi, bukan bayi yang kita selamatkan dulu, tapi kita dulu yang harus siap dulu, dan semua oksigen semua dipasang semua, baru menolong anak. Ya, kalau kita menolong anak, kita yang bermasalah sama juga mati dua-duanya, ya kan? Yang penting kita tolong diri kita dulu sendiri dengan bagus, baru kita tolong anak kita. Itu baru betul. Jangan terbalik, ya, jangan terbalik. Jadi ini ada peringatan yang sangat, saya bisa ngomong ini, peringatan yang sangat berkorban, istilahnya korban sia-sia. Tapi karena sudah sebagai contoh, jangan korban itu menjadi sia-sia kalau kita tidak selanjutnya kita tidak memperhatikan dan juga tidak percaya lagi, ya sama aja bohong. Jadi itu korban yang sia-sia. Tapi korban, kakak saya ini sebagai korban, ya sebagai contoh, lain kali harus hati-hati, karena jantung itu bisa disembuhkan, bukan kanker, bukan apa yang susah. Mungkin ada juga waktu yang panjang atau kamu memerlukan uang yang banyak untuk kalau kanker, ya, yang harus berangkat sana sini mencari dokter. Jadi kita harus, kalau jantung tinggal hanya dua pilihan, mau bypass atau mau pasang ring. Ya, kalau saya sih anjurkan pasang ring, karena pasang ring itu menyelesaikan semuanya. Semua kita tuntas, jadi satu kali tuntas, sekali kerja tuntas. Seperti bayi baru lahir, jadi pembuluh darahnya bersih semua, dan tinggal kita menjaga bagaimana untuk kelanjutan. Seperti saya sudah operasi ya seumur kepemimpinan Jokowi. Jadi pada saat Jokowi pemilu nyoblos, saya masuk rumah sakit. Ya itulah sejarah saya, dan sebagai contoh. Dan sebetulnya sudah ada dua contoh saya sendiri sama adik saya juga di bypass, dan orang sekarang bagus, sehat, ya kan. Kalau saya tidak melakukan ini, mungkin saya lebih duluan daripada kakak saya, karena saya lebih parah dulu itu, dan saya kena duluan. Jadi saya akan mati duluan, dan saya yakin itu, karena kalau sudah kena jantung itu, sesak napas itu, pokoknya rasanya dada ini seperti mau terbakar. Kalau berebah itu nggak bisa berebah, maunya berdiri dan tarik apa. Sebetulnya juga ada cara juga untuk kita kalau kena itu, kita makan itu sedokatnya ditaruh di bawah lidah,
ditaruh bendana, sebentar dia akan reda, sakitnya reda. Seperti kalau kita minum es, ya gitu ya, rasa seperti plong gitu ya. Tapi obat tidak bisa kita selalu makan obat masa sepanjang hari kita bersanggup obat. Memang sih sanggup obat kalau kita sudah begitu, tapi selama kita masih menjalanin pemeriksaan, dan kalau kita takut dengan kalau terjadi serangan mendadak, ya kita minum obat itu. Tapi tidak bisa begitu terus, harus ambil keputusan, ya. Ambil keputusan. Tuhan tidak bisa menolong kamu kalau kamu tidak berusaha sendiri. Tuhan tidak mau menolong orang kalau orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri, ya. Tuhan tidak segampang itu mencabut nyawa orang dan orang bilang itu sudah nasib atau itu sudah dipanggil Tuhan. Bukan begitu. Tuhan tidak mau manggil-manggil, masa Tuhan mau panggil kita. Kalau kita, untuk apa kita dilahirkan kalau kita dipanggil-panggil begitu? Bukan begitu dipanggil itu. Kalau sudah memang waktunya, memang sudah tua, ya, baru tinggal tunggu kematian. Kalau masih kasih umur panjang, ya kita jaga kesehatannya. Masih kasih umur panjang, ya kita umur panjang. Tapi kalau kita tidak jaga kesehatan, hidup tidak karuan, ya umurnya ya lebih pendek lah, lebih cepat lah, ya kan. Saya berolahraga terus supaya saya sehat, dan supaya saya bisa berumur panjang seperti mama saya 88 tahun, masih tetap sehat dan bugar, bisa nyanyi, bisa joget, bisa caca, bisa tai chi, bisa jalan lebih bagus, lebih sehat. Kaki saya juga sakit sebetulnya. Jadi cuman ya itu, mama saya lebih kuat lagi malah. Jadi umur 88 masih kuat. Saya berolahraga supaya saya bisa sehat. Umur kalau bisa ya masih 8, saya 87 nggak apa-apa. Yang penting saya sehat, dan tentunya teman-teman juga harus sehat. Nanti kalau saya sehat, saya umur panjang, masa saya hidup sendirian, nggak ada teman lagi yang lain. Aduh, karena ada olahraga, ya kan. Satu-satu dipanggil. Makanya jangan dekat-dekat, nanti dipanggil. Oke. Untuk supaya saya mengenang kakak saya akan menyanyikan lagu Lau Le Siong Ti. Ya, semoga arwah diberi kehidupan yang lebih bagus di atas sana, tidur lebih senang, tidak seperti yang di kehidupan nyata ini. Mungkin hidupnya lebih tidak bisa, dia sendiri juga nggak tahu orangnya, karena orangnya pendiam, dan yang lain juga udah mau bereaksi yang susah. Kakak itu pendiam orangnya, harus didorong gitu loh. Kalau kita ini sudah cukup dorong, cukup tiap minggu, kalau saya kesana sudah ngomongin jantung tuh seperti bom waktu. Masih nggak percaya, saya bilang sama kakak ipar saya, sama mama saya juga bilang, jantung seperti bom waktu, ya setiap saat akan bermasalah. Jadi kalau kalian tidak mau memperhatikan, itu akibatnya fatal. Istilah orang bilang, teman saya juga yang bilang ya, kalau istilahnya di sebelah rumah sakit pun tidak sempat, itu istilahnya ya. Oke, kita tidak usah berpanjang dan tidak usah berpanjang-panjang juga. Saya akan menyanyikan lagu Lau Le Siong Ti untuk kenang-kenang buat saudara kakak saya ya, dan untuk saudara semua, supaya memperhatikan jangan sampai ada korban yang selanjutnya karena kelalaian kita, karena kita tidak percaya. Jadi kita harus
mulai sekarang harus percaya dan harus menjaga jantung. Kalau perlu kita check up, rajin check up, periksa kondisi badan kita, periksa semua supaya kita tahu nih kolesterol berapa tinggi, penyempitan berapa persen atau gitu ya. Jadi kita bisa tahu lah, supaya kita bisa kontrol. Kalau kita kolesterol tertinggi, kurangin makan berlemak, kan? Kalau sudah rendah kita sikat lagi, ya seperti itulah. Oke, kita nyanyikan Allah Songti tentunya sambil berolahraga ya, senam agar kita sehat. Hari ini oke, lumayan. Hari Minggu cuaca panas, cocok untuk kita berjemur untuk melawan corona. Go 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 go.悄悄地过去，留下的这幽回。回头看看，我的兄弟都已到了半把年纪，青春渐渐地老去，剩下的这忧愁。梦里想想我的兄弟，这辈子真不容易。老了兄弟，一生安好，注意身体，放下所有的不愉快，别往心里去。兄弟一辈子，来生未必再相遇。找天时间时常聚聚，喝点小酒聊聊心事，多谢你介绍点脾气。悄悄地过去，留下的这忧回。回头看看，我的兄弟都已到了半百年纪，青春渐渐地老去，剩下的这忧愁。梦里想想我的兄弟，这辈子真不容易。老了兄弟，一生记欢保重身体，那些过去的烦心事，能忘就忘记。兄弟的辈子，没有什么过不去，就凭空心回家洗洗，泡杯清茶谈谈往事，彼此换着兄弟情谊。老了兄弟，一生记欢保重身体，那些过去的烦心事，能忘就忘记。兄弟的辈子，没有什么过不去，就凭空心回家洗洗，泡杯清茶谈谈往事，彼此换着兄弟情谊，要珍惜。Ya, tidak lupa kopi. Kita serap dulu ya untuk lagu yang pertama.
Nanti lagu yang kedua, ketiga saya pisah karena ini durasinya sudah terlalu panjang, jadi kita pisah aja. Yang kedua, ketiga kita lanjut ya. Oke, kita serve kopi itu dulu. Mantap kopinya.